Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Saudaraku hamba Allah yang dirahmatinya, bersyukur kepada Allah Ta'ala kita masih bisa menikmati kehidupan sampai detik ini. Waktu-waktu yang sudah kita lewati, saudaraku yang berbahagia, sampai ke detik sekarang ini telah banyak yang kita lakukan. Apakah aktivitas hati, aktivitas akal kita, aktivitas lisan kita, maupun aktivitas anggota badan kita, banyak sekali yang kita lakukan, saudaraku yang berbahagia. Sebagian ada aktivitas yang merupakan amal soleh, dan bahkan jangan-jangan justru sebagian yang lain, bahkan mungkin lebih besar, aktivitas yang kita lakukan adalah sebenarnya aktivitas yang sia-sia belaka. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini marilah bersama kita akan membahas aktivitas lisan kita, yaitu pembicaraan kita, yang bisa kita nilai apakah itu baik ataukah itu buruk. Maka untuk introspeksi, apakah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita katakan di waktu-waktu yang lalu termasuk sesuatu yang baik, atau justru yang kita bicarakan dalam keseharian kita adalah termasuk perkataan, pembicaraan yang tidak ada pahalanya, atau bahkan justru akan membawa kepada bahaya yang pada akhirnya akan berakibat bagi diri kita, yaitu dosa berupa dosa yang akan mengantarkan kita kepada kesengsaraan hidup dan juga ke dalam an-nar atau api neraka. Saudaraku yang berbahagia, Rasulullah SAW berkata, bagaimana salah seorang mukmin itu, ciri seorang muslim adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sehingga dengan demikian, saudaraku yang berbahagia, seorang muslim pada hakikatnya adalah yang melalui perkataannya orang-orang lain menjadi selamat, dan juga melalui tangan atau kekuasaannya. Kita juga melihat, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, di kalangan kita ada kata-kata mutiara, mulut kamu, harimau kamu. Kalau tidak benar di dalam mengatakan sesuatu, maka dia akan bisa menerkammu. Inilah saudaraku yang berbahagia, bahwa justru dengan perkataan kita yang tepat, tidak tepat, maka akan bisa menghancurkan diri kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, waktu yang kita lewati sampai detik ini, atau juga itu semua merupakan usia kita, umur kita, adalah merupakan modal untuk melakukan amal soleh, saudaraku yang berbahagia. Orang yang mengerti hakikat atas waktu ini, maka dia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Seseorang yang mengetahui manfaat dari waktu akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin, mendapatkan kebaikan sebanyak mungkin. Di antara yang bisa dan mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Ta'ala adalah lidah atau lisan kita. Dengan lidah atau dengan lisan kita, saudaraku, seseorang bisa berzikir dan saling menasihati satu dengan yang lain, sehingga memperoleh kebaikan, manfaat dan pahala. Namun sebaliknya, saudaraku, lisan atau lidah juga yang bisa mengakibatkan dosa dan menyeret seseorang ke neraka jika dia tidak dapat memanfaatkannya untuk kebaikan. Saudaraku sekalian,
Kesadaran kita terhadap fungsi dan bahaya lisan inilah yang akan mendorong diri kita untuk menjaga lisan kita. Mestinya kita tidak berbicara kecuali yang bermanfaat saja. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, akan kita sama-sama kaji dan bahas. Ada 7 macam lisan pembicaraan, perkataan yang tidak berguna, justru yang akan bisa membahayakan kita, baik di dunia wal akhirah. Yang pertama, saudaraku yang berbahagia, adalah membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita ngomong ngalor ngidul tidak karuan, sebenarnya tidak ada maksudnya apa-apa, hanya sekedar untuk membunuh waktu, melewati waktu begitu saja. Saudaraku yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni." Sesungguhnya salah satu tanda dari keislaman seseorang, salah satu tanda ciri di antara kebaikan Islam seseorang adalah tarkahu ma la ya'ni. Dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat di sini bisa itu merupakan angan-angan pikiran, hati, dan juga lisan, apalagi perbuatan, saudaraku yang berbahagia. Yang tidak bermanfaat ini bisa sesuatu yang sifatnya haram, bisa sesuatu yang sifatnya makruh, atau perkara mubah yang tidak bermanfaat. Kita ngomong ngalor ngidul tidak ada manfaatnya, menghabiskan waktu berjam-jam untuk membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan kita, hanya sekedar basa-basi. Oleh karena itu, saudaraku, supaya terhindar dari bahaya lisan yang pertama ini, hendaklah seseorang selalu berusaha untuk mengucapkan sesuatu yang mengandung kebaikan saja. Jika tidak bisa, saudaraku, maka resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalau kita tidak bisa bicara yang baik-baik saja, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan awil yasmut, maka katakanlah yang baik-baik saja, atau kalau tidak bisa maka lebih baik diam. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, pembicaraan yang baik itu adalah merupakan salah satu pertanda keimanan seseorang kepada Allah dan hari kiamat. Masya Allah, saudaraku. Sehingga marilah kita introspeksi diri. Tatkala kita kongko-kongko ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon yang tidak ada manfaatnya, maka disitulah pertanda bahwa keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan hari akhir bisa dipertanyakan, saudaraku yang berbahagia. Ini memang berat, saudaraku yang berbahagia. Tatkala memang kita harus bermasyarakat, tapi bermasyarakat pun mestinya, saudaraku, kalau kita misalnya harus bersilaturahim dengan tetangga, dengan teman dan sebagainya, katakanlah yang baik-baik saja. Banyak informasi-informasi yang perlu kita sampaikan yang baik-baik saja, di dalam rangka perbaikan hubungan dan masyarakat. Bukan dikatakan sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Namun demikian, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, seberat apapun seyogyanya seorang hamba yang ingin selamat di akhirat, dia akan selalu berusaha untuk melakukannya, yaitu falyaqul khairan awil yasmut, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, maka diam, itu lebih baik. Dalam hal ini, saudaraku, apa yang dikatakan oleh orang-orang tua kita, diam adalah emas. Saudaraku yang berbahagia, memang merasa berat untuk melakukan hal ini, saudaraku yang berbahagia. Kita semua merasa berat untuk hanya berkata yang bermanfaat saja. Memang berat, tapi justru dalam sesuatu yang berat ini ada pahala yang banyak. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang kedua, aktivitas lisan yang
tidak bermanfaat, tanpa pahala, dan bahkan justru bisa mendatangkan kerusakan dan dosa adalah berdebat dengan cara batil atau tanpa ilmu. Kita sering itu seperti itu, saudaraku sekalian. Hanya lantaran kita takut dikatakan kita ini gagap informasi, gagap teknologi, maka kita berdebat dengan orang, tidak mau disalahkan. Kita mengemukakan argumentasi kita tanpa ilmu pengetahuan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ini adalah sesuatu aktivitas lisan yang tidak bermanfaat dan justru sangat membahayakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadur rijal ilallah al-aladdul khasim." Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang selalu mendebat atau berdebat. Dia menjadi orang yang senantiasa ingin tampil beda dengan yang lain, seolah-olah semuanya salah, yang benar hanya dirinya sendiri, walaupun sebenarnya dia tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Sangat benar saudaraku, kemarahan siapa yang tidak lebih berat dari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Inna abghadur rijal ilallah, sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala adalah al-aladdul hasim, orang yang suka berdebat. Saudaraku yang berbahagia, berdebat dalam hadis maksudnya adalah mendebat orang dengan cara batil atau tanpa ilmu. Sedangkan orang yang berada di pihak yang benar, sebaiknya dia juga menghindari perdebatan, saudaraku. Karena debat itu akan membangkitkan emosi, mengobarkan kemurkaan, kemarahan, dan menyebabkan dendam, dan juga akan mencela orang lain. Dan tidak di sembarang tempat, saudaraku. Ada tempatnya. Kita bisa berdialog tatkala hati kita sama-sama terbuka. Bukan justru kita ingin merasa diri kita hebat dengan kita selalu mendebat pendapat dan keadaan orang lain. Kita ingin dianggap bahwa kita ini banyak sekali pengetahuan, kita ini orang yang hebat, apapun tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudaraku, "Ana za'imun bi baitin fir rabadi al jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa." Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga atau jannah bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia itu orang yang benar. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia. Jadi orang yang tidak suka berdebat walaupun dia memang benar, tapi kalau melihat kondisinya debatnya sudah debat kasar yang akan menimbulkan emosi, yang akan menimbulkan permusuhan, dendam dan sebagainya, lebih baik dia diam. Dan Masya Allah saudaraku yang berbahagia, disediakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia akan diberi jaminan rumah di pinggiran jannah atau surga. Kemudian selanjutnya saudaraku yang berbahagia, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Masya Allah. Dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah taala diberikan jaminan rumah di tengah jannah atau surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Masya Allah. Yang namanya bercanda itu tidak sungguh-sungguh. Tapi walaupun bercanda seseorang itu kemudian bohong, Masya Allah, itu tidak boleh. Sehingga walaupun bercanda pun seseorang tidak pernah berbohong. Dan dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibuatkan rumah di tengah-tengah jannah atau surga. Kemudian yang ketiga saudaraku yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wa bi baitin fil a'lal jannah, dan dia dijamin akan memperoleh rumah di jannah yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi, liman hassana khuluqah, barang siapa yang membaguskan akhlaknya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, mengingkari adanya kemungkaran dan menjelaskan kebenaran merupakan kewajiban seorang muslim.
Jika penjelasan itu diterima, itulah yang dikehendaki. Namun jika ditolak, maka hendaklah dia meninggalkan perdebatan. Apalagi kita, saudaraku yang berbahagia, Rasulullah saja, dia hanya menyampaikan tugasnya. Jadi memang menyampaikan itu sesuatu yang penting, berupa nasihat-nasihat yang baik, bukan dengan cara-cara yang kasar. Disebutkan di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita mengajak seseorang itu ke jalan Allah Ta'ala, bukan agar dia takluk kepada pendapat argumentasi kita, agar dia mau masuk ke dalam kelompok kita, bisa memahami jalan pikiran kita. Bukan, saudara. Kalaupun kita mengajak orang lain dengan lisan kita, adalah dalam rangka bersama-sama mengajak mereka kepada jalan Allah Ta'ala, ridha Allah Ta'ala. Dan di sana disebutkan bil hikmah, dengan ilmu, wal mau'idah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Seandainya pun harus berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau bisa itu dihindari. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka sebenarnya dalam urusan agama dan urusan dunia, maka tidak ada alasan bagi kita untuk saling berdebat. Yang ketiga, saudaraku yang berbahagia, adalah banyak berbicara, suka mengganggu dan sombong kepada orang lain. Masalah-masalah ini, saudaraku, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya termasuk orang yang paling kucintai di antara kamu dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, kita dijanjikan akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, dan akan didudukkan dengan tempat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita ahasinakum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, saudaraku yang berbahagia. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasaddiqun wal mutafayqihun. Dan sesungguhnya orang yang paling kubenci, demikian kata Rasulullah, di antara kamu, dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat, adalah as-sarsarun, al-mutasaddiqun, dan al-mutafayqihun, mutafayhiqun. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui as-sarsarun dan al-mutasaddiqun, tetapi apakah al-mutafayhiqun? Beliau menjawab, orang-orang yang sombong. Qalu ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal mutasaddiqun, famal mutafayhiqun? Qala al-mutakabbirun. Ada beberapa keterangan, saudaraku, tentang tiga istilah yang merupakan lawan dari akhlak yang baik. Disebutkan bahwa as-sarsarun adalah orang yang banyak berbicara dan memaksakan diri dan keluar dari kebenaran. Jadi inilah, karena seseorang barangkali untuk memenangkan pendapatnya, dia banyak bicara, sehingga dikatakan bagaikan sihir untuk menyihir orang. Banyak berbicara dengan gaya bahasa yang luar biasa menariknya, seolah-olah orang tersihir, walaupun dia paksa-paksakan keluar dari kebenaran. Itulah yang disebut dengan sarsarun. Kemudian tasyaddiqun adalah orang-orang yang berbicara panjang lebar tanpa hati-hati. Ada yang menyatakan bahwa al-mutasaddiq adalah orang yang mengolok-olok orang lain dengan mencibirkan bibir ke arah mereka. Inilah tindakan lisan yang membahayakan, saudaraku. Bahwa apa yang disebut dengan sarsarun, orang yang banyak bicara bahkan di luar kebenaran, atau mutasaddiqun, orang yang juga panjang lebar bicara tanpa hati-hati, sehingga dia mengolok-olok orang lain dalam menjatuhkan orang lain. Biasanya dia suka ngutik,
suka membuat marah orang dengan mencibirkan pipi, merendahkan orang lain. Itulah mutasaddiqun. Kemudian ulama yang lain, Imam Al-Munziri mengatakan bahwa as-sarsar adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri. Mutasaddiq adalah orang yang berbicara dengan seluruh bibirnya untuk menunjukkan kefasihan dan kebagusan perkataannya. Masya Allah. Inilah barangkali orang-orang yang suka membuat-buat penampilan dengan gaya bahasa, gaya bicara, mimik yang luar biasa untuk menunjukkan mereka itu fasih dan untuk menunjukkan bahwa perkataannya indah. Kemudian di sini disebutkan saudaraku, al-mutafaikh hampir semakna dengan al-mutasaddiq, karena maknanya adalah orang yang memenuhi mulutnya dengan perkataan dan berbicara panjang lebar untuk menunjukkan kefasihannya, keutamaannya, dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Kadang-kadang kita suka berdebat, dan barangkali ini juga nasihat untuk kita semua yang menjadi pemimpin atau bahkan kita menjadi wakil dari organisasi kita, dari rakyat. Kita biasanya hanya bermodalkan pandai ngomong dengan berkata panjang lebar, mematahkan argumentasi teman atau kawan atau musuh kita. Ketahuilah, kalau kita hanya pandai berdebat dan pandai ngomong, justru disitulah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti di akhirat akan dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita dijauhkan. Rasulullah tidak mau kita dekat-dekat dengan beliau. Tetapi saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam rangka untuk lebih menyentuh perasaan, menyentuh hati mad'u kita, anak kita, istri kita, itu dibolehkan saudara. Tetapi tidak keluar batas dan tidak berpanjang lebar, cukup yang penting-penting saja. Sehingga saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita sering melihat para ulama-ulama, para salafus soleh, para sahabat, mereka juga senang membuat syair. Tetapi syair yang menyentuh saudaraku, menyentuh kalbu, dan mereka tidak berpanjang kata, berpanjang lebar, pendek tapi menyentuh. Jadi biasanya khotib pun seperti itu. Mereka menyampaikan kalimat indah untuk memberi peringatan. Ini saudaraku yang berbahagia, asal tidak berlebihan dan aneh, mestinya ini boleh dilakukan. Yang keempat saudaraku hamba Allah yang berbahagia, aktivitas lisan yang tercela, tidak berpahala dan justru akan bisa membahayakan adalah mengucapkan perkataan keji, jorok, celaan dan semacamnya. Inilah saudaraku yang berbahagia, kadang-kadang kita kelewatan batas juga, ya, karena mungkin niatnya untuk menarik perhatian orang, untuk memecah kesunyian, sebagai ice breaking barangkali. Kita biasanya menyampaikan jok-jok yang jorok dan sebagainya. Padahal saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Laisal mu'min bitta'an, seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela. Walal la'an, dan seorang mukmin adalah bukan orang yang banyak melaknat. Walal fakhiz, dan seorang mukmin bukan orang yang keji atau buruk akhlaknya. Walal baghi, dan bukan orang yang jorok omongannya. Fuhsi atau keji dan badha atau jorok adalah mengungkapkan perkara yang dianggap keji dengan kata-kata yang gamblang atau vulgar. Kita sering seperti itu saudaraku. Memang Rasulullah sering menyampaikan pendidikannya misalnya tentang pendidikan seksual, tapi beliau tidak pernah memakai kata-kata yang vulgar dan jorok, ya. Orang-orang yang sopan saudaraku akan menjauhi ungkapan-ungkapan itu dan menggunakan kata-kata sindiran sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Betapa banyak perkataan keji dan jorok tersebar di zaman ini saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Kita lihat di surat-surat kabar, di tabloid, di majalah, di buku-buku, di novel-novel, bahkan mungkin melalui radio. Kadang-kadang kita request
meminta lagu dan sebagainya, meminta senandung dan sebagainya, dengan kata-kata yang mengarah kepada kepornoan, saudaraku, kejorokan. Juga melalui HP. Sekarang ini Masya Allah, yang namanya omongan-omongan, bahkan gambar bisa beralih dari satu orang ke orang yang lain. Bahkan ada perkara yang lebih buruk dan lebih kecil dari sekedar ucapan, saudaraku, bisa dijalankan dan hampir banyak dilakukan melalui berbagai media tadi. Namun saudaraku yang berbahagia, yang bisa merasakan bahwa itu adalah merupakan hal buruk adalah orang-orang yang hatinya masih hidup. Sedangkan orang yang hatinya sakit atau mati, qalbun marid atau qalbun mayyit, maka dia tidak akan dapat merasakannya. Merasa biasa-biasa saja dengan kata-kata yang jorok yang beredar melalui lisan, melalui media, melalui HP dan sebagainya. Bahkan mungkin mereka merasa sebaliknya, sehingga mereka menikmatinya. Sebagaimana luka yang hanya dirasakan oleh orang yang masih hidup, saudaraku yang berbahagia, sedang orang yang sudah mati, dia tidak akan dapat merasakan sakit akibat luka. Saudaraku yang berbahagia, yang kelima dari aktivitas lisan yang tidak bermanfaat dan mendatangkan bahaya fid dunya wal akhirah, yaitu keterlaluan di dalam bercanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga suka humor, saudaraku. Tapi humornya adalah humor yang mengandung kebenaran, dan itu jarang sekali dilakukan. Memang yang namanya hidup ini tidak harus serius terus. Ada kalanya kita berhumor, tetapi mestinya humor yang mengandung kebenaran. Namun yang dilarang adalah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, semua waktu kita habis digunakan untuk bercanda dan membuat orang tertawa. Sesungguhnya saudaraku yang berbahagia, banyak bercanda, banyak bertawa akan menjatuhkan wibawa. Kalau kesinggung, saudaraku yang berbahagia, kadang-kadang kita suka seperti itu. Kalau ada orang tersinggung dengan canda tawa kita merasa, loh, saya kan niatnya tidak menyinggung. Saudaraku yang merasa dizalimi itu orang lain, bukan kita, saudaraku. Mungkin kita tidak niat, tapi kalau orang lain merasakan, berarti kita juga telah menzalimi juga. Tidak hanya menyebabkan dendam saja, saudaraku, tetapi juga akan mengakibatkan permusuhan. Itu bagi orang lain. Tetapi banyak canda, saudaraku yang berbahagia, banyak humor akan dapat mematikan hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuksirud dhahik, janganlah kamu memperbanyak tawa, fa inna kathratad dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Apalagi jika banyak bercanda ini ditambahi dengan dusta, saudaraku. Sebab sekarang ini banyak, kita lihat banyak di TV. Bahkan ini merupakan acara yang ratingnya luar biasa tingginya. Hampir semua TV justru lawakan-lawakan luar biasa. Padahal sebenarnya banyak tertawa akan dapat mematikan hati. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, saudaraku, wailul lilladzi yuhadditsu bil hadithi liyudhhika bihil qaum. Kecelakaan bagi orang yang menceritakan sesuatu lalu dia berdusta untuk membuat agar orang itu tertawa. Ini kita sering mengarang-arang kedustaan dalam rangka agar orang mentertawakan kita, agar kita dianggap sebagai orang yang lucu. Tapi dikatakan di sini luar biasa ancamannya, wailul, kecelakaan yang besar. Kemudian disebutkan tidak hanya satu saja, sekali saja, tetapi diucapkannya 2-3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wailul lahu, wailul lahu. Kecelakaan baginya, kecelakaan baginya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi sudah disampaikan, humor ada, tapi mengandung kebenaran dan jarang disampaikan. Bercanda yang membuat tertawa itu hanyalah dilakukan oleh pribadi-pribadi tertentu saja. Namun sekarang ini, saudaraku, tadi sudah disampaikan juga, banyak grup lawak bermunculan seperti jamur di musim hujan, diperlombakan
dan dipertontonkan serta dibayar dengan honor yang tinggi. Acara-acara humor di TV termasuk acara-acara yang punya rating yang tinggi. Jadi saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang namanya humor ini hanya sekedar melepas kita sebentar dari permasalahan kehidupan kita. Apalagi kalau itu dibumbui dengan hal-hal yang sifatnya jorok dan dusta. Setan, saudaraku, iblis laknatullah, telah menjerat banyak orang dalam kesesatan dan memanfaatkan mereka sebagai perangkap. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku yang berbahagia, menjaga kita semua dari jebakan setan ini. Namun saudaraku yang berbahagia, jika canda ini dilakukan kadang-kadang dan dengan perkataan yang benar serta dilakukan kepada orang-orang yang membutuhkannya seperti anak-anak misalnya, wanita sebagai sebagian orang laki-laki, maka hal itu tidak mengapa. Sebagaimana canda Rasulullah, karena canda ketika dibutuhkan akan menyenangkan hati dan menyegarkan suasana. Sebagian ulama menyatakan bahwa canda dalam perkataan itu, humor dalam perkataan itu seperti garam dalam makanan. Yang keenam, saudaraku yang berbahagia, aktivitas lisan yang bisa membahayakan adalah membicarakan sesuatu yang batil. Maksudnya adalah menceritakan perbuatan-perbuatan maksiatnya seperti berbangga dengan perbuatan permabuk-mabukan atau kemungkaran yang lain. Terutama ini, nasihat ini disampaikan kepada saudara-saudaraku yang masih remaja. Kadang-kadang kita bangga dengan kemaksiatan kita. Oh, saya dulu waktu muda luar biasa masjid saya. Atau waktu kamu baru seperti itu, saya sudah begini. Saya membuat orang lain seperti ini. Masya Allah. Masa itu dicerita-ceritakan? Sebuah kejahatan yang sudah kita lakukan di waktu yang lalu mestinya jangan sampai diketahui sama orang dan kita tobat, bukan malah dicerita-ceritakan. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaraku, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha faqad satarahu Allahu alaihi. Semua umatku mu'afan, akan diampuni dosanya kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Apa tanda-tanda orang melakukan dosa dengan terang-terangan, saudaraku? Ayya'mala ar-rajulu bil-lail 'amalan thumma yusbiha faqad satarahu Allahu alaihi. Jadi orang yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan, yaitu tadi yang melakukan suatu perbuatan buruk pada malam hari, kemudian di waktu pagi dia mengatakan, hai fulan, tadi malam aku telah melakukan ini dan itu. Fayaqul, ya fulan, amiltul barihah kaza wa kaza. Padahal di waktu malam Allah Ta'ala telah menutupi perbuatan buruknya tadi, namun di waktu pagi dia justru membongkar tutupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu. Oleh karena itu loh, saudaraku yang berbahagia, barang siapa yang telah bertobat dari perbuatan dosa, hendaklah dia sudah menutup aib dirinya, sudah tamat, ditutup, sudah tidak usah diceritakan lagi. Kemaksiatan tidak usah dibangga-banggakan. Bahkan kalau kita berbicara dengan orang lain, oh saya dulu itu luar biasa, kamu sih belum apa-apa, dalam rangka bahwa kita dulu luar biasa maksiat, sekarang sudah tobat. Sudah, kalau sudah seperti itu Allah Ta'ala sudah menutup, ya kita sudah tidak usah dibuka lagi. Sudah tutup rapat, finish sudah. Kalau kita tobat tidak usah ceritakan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, adalah perkataan yang salah berkaitan dengan masalah agama, apalagi jika berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan ini khusus bagi orang-orang yang ahli agama. Jadi kadang-kadang dia menafsirkan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan kata-kata atau tafsiran-tafsiran yang salah. Atau misalnya kita akan melakukan sesuatu, tapi sebenarnya seolah-olah kita ini sebagai orang alim, orang yang ngerti, dan kita ini santri, tapi padahal itu adalah salah. Misalnya dijelaskan dalam sebuah hadis, An Ibni Abbas qala, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul, ma syaa Allahu wa si'ta. Faqal bal masya Allah wahdah. Dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berkata, masya Allah wa syi'ta.
apa yang Allah dan engkau kehendaki. Maka beliau bersabda, bukan begitu caranya, tetapi katakanlah Masya Allah wahdah, apa yang dikehendaki oleh Allah semata. Hikmah larangan ucapan Masya Allah wahsyikta, saudaraku, apa yang Allah dan engkau kehendaki dan semacamnya adalah karena ucapan itu merupakan salah satu bentuk dari menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi misalnya insya Allah lah kamu sukses, akan dikabulkan oleh Allah kalau kamu mau, Masya Allah ya. Lah ini tidak boleh seperti itu ya. Semuanya ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya semata-mata karena tadi kita tauhid kepada Allah Ta'ala. Karena wa itu kata-kata yang berurutan, artinya di situ kita mensyarikatkan Allah dengan sesuatu yang lain. Nah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah kajian kita untuk kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak, saudaraku, perkataan-perkataan, aktivitas-aktivitas lisan yang tidak bermanfaat yang akan dapat menghancurkan kita. Seperti misalnya ribah, membicarakan orang lain, namimah, ya bahasa kita barangkali menfitnah, dusta dan lain sebagainya. Namun ketujuh hal yang tadi kita bahas sudah cukuplah bahwa kita kalau bisa lepas dari ketujuhnya, maka kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah kajian kita untuk kesempatan kali ini, untuk tazkiyah bagi pribadi kita, pembersihan pribadi kita, sehingga mudah-mudahan kita semakin hari akan semakin baik. Karena yang namanya tazkiyah harus kita buang dulu kotorannya sebelum kita masukkan hal-hal yang bersih dan baik. Kita tidak mungkin akan baik kalau kita masih melakukan kemaksiatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan marilah kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.